Omi chuji barani zumsani kunyongoni razumyong zayla mishabla chanza lo tabidu jishajiri zura jishimi dudu jimani serji la Buddha bojibe shaji jabu shala chanza la shaji jabu shala chanza lo jamje mi shida bushi se ishili bushi mari mumba se chuji jasan doya bushi gadi shubada la chanza lo chanza wada chuji jabada jishi yara bushi zoya kiwa chuji 다기 지서부 던지 다기 전주 친구 심지는 지선마다 루이지라 지다가 지도부터 주고로 거두서 신주로 믿어 미제 최대지 로제 치미타메 무 무르투 치를 때니 따디 님의 메도 진지메 최저 마지란 시처 지와메지 지와메 노메가 메베데 때니 따따 땡지다 쉬지다 용도처 때니 이지라지 루이지 제메 tabi chiri sanji mi chen sami chab juru chipu yi teni mi chi tenbi chiri pacha chamu ne namji ne mi shiwa ni ji chi sami ngombrun tu shi ji yondo china gawa me tela si ni te shi ni da ni ji kuri shi duma jebi ina ni tapa la su tu shi ja 미세 연대 다대지 신주메다 다비도 타이무도 총배지 접지다니 덴베도 넘버메도 랑시지 니메 최니 시외도 마주 연대 니 치르나 니 제나 지메도니 용도니 간제되니 저고되지 제되니 법에데 바도다 냥에데 치니도 시지 연대 예메베 산지니레마도 냥에데 밤에 Dona Same Yelani Tunjira di Waji Chuji Gula Sobe Namda Shineri Bracha Sanji Chuye Meba da Dari Tishi Toba da Jumelume Chunye da Done Ranshi Ni Do Sunamgo Gozo Chaji da Trima Baja Je Bamba Sanji Nyingi Deba Ni Tambi Tumdi Nime Ni Namba Tamje Jameba Same Jime Yunde da Yeme Senye Tarba de Tabakan de Teji Shi Amitova, good afternoon. Namo Tri Retna, yeah. Namo Tri Retna, yeah. New way of greeting. Namo Tri Retna, yeah. So Namo Tri Retna is Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sangha, right? After you learn Uttaratantra, then when you say Namo Buddhaya, then what do you think? Who is Buddha? What is Buddha? Namo Buddhaya. Then I am going to I namaskara to Buddha, right? But Buddha, when you say Buddha, then who is Buddha? Buddha is two benefits, right? Tadi Rinpoche mengatakan Namo Tri Ratnaya, ya, jadi cara baru atau cara memberi salam yang baru. Jadi Namo Tri Ratnaya, Tri Ratna berarti Buddha, Dharma dan Sangha. Ya, jadi ketika kita telah mempelajari Uttaratantra, ya, ketika kita mengucapkan Buddha, Dharma dan Sangha, kita akan bertanya siapa itu Buddha. Jadi ketika kita mengatakan Buddha, ya, artinya adalah ia atau beliau yang memiliki dua memiliki kekuatan dari dua manfaat. Masih ingat ya, dua manfaat, manfaat untuk diri sendiri dan manfaat untuk semua makhluk. Kemudian yang kedua, ketika kita mengatakan Namo Dharmaya, Dharma berarti adalah ia yang memiliki dua kualitas. Jadi kualitas yang pertama adalah Dharma sebagai jalan, Dharma sebagai sang jalan, dan Dharma sebagai penghentian. Jadi saya bernamaskara kepada ia yang memiliki dua manfaat dan kualitas dari Dharma sebagai sang jalan dan Dharma sebagai penghentian. Kemudian saya bernamaskara kepada Sangha. Yang dimaksud Sangha di sini adalah mereka makhluk yang memiliki dua aspek yeshe atau dua aspek dari kebijaksanaan pengetahuan ini. Jadi setelah kita mempelajari Uttaratantra, yang seharusnya ketika kita mengatakan Buddha, Dharma dan Sangha, kita bisa langsung mengingat akan hal-hal tersebut. Okay, then today we are. Jadi kita masih hari ini kita akan memasuki bagian yang ke-9, ya, yaitu tanpa perubahan.
Jadi ada 3 jenis tanpa perubahan. Yang pertama adalah ketika sifat dasar tersebut sepenuhnya ketika sifat dasar tersebut belum terpurifikasi, kemudian tanpa perubahan ketika sifat dasar itu setengah terpurifikasi dan setengah lagi belum, dan yang terakhir adalah tanpa perubahan ketika seutuhnya atau secara sempurna telah terpurifikasi. Jadi hari ini kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu yang sepenuhnya terpurifikasi. So unchangingness in the utterly purified phase, conscious explanation of the reason for its unchangingness. Unchangingness is the utterly purified phase is the Dhammakaya. Then when the Buddha nature is utterly purified from the mental stance of mental stance or advantageous obscuration, utterly is purified, then this Buddha this become Dhammakaya. But the Dhammakaya or Buddha nature itself, from itself, ultimate nature of itself is never changed. So the Dhammakaya does not change into something else, since it has inexhaustible properties. It is the refuge of beings, since it is protects them without any limit of time until the final end. It is always free from duality, since it is a foreign Jadi hari ini ya kita mempelajari tentang sifat tanpa perubahan pada fase di mana sifat dasar tersebut sudah seutuhnya terpurifikasi, yang ada pada halaman 141. Jadi di situ dikatakan bahwasanya ayat yang pertama di sini adalah menunjukkan penjelasan singkat. Ya, yang pertama adalah penjelasan singkat ya, kenapa disebut sebagai tanpa perubahan. Jadi di sini sifat dasar yang seutuhnya telah terpurifikasi dari noda-noda ataupun halangan batin di sini mencapai Dharmakaya. Jadi Dharmakaya atau sifat dasar kebuddhaan ini sendiri ya, sifat sejatinya adalah tidak pernah berubah. Jadi jika bagian ini, ayat di bawah ini ya, sulit untuk dipahami, maka ayat yang selanjutnya di halaman yang berikutnya itu menjelaskan lebih detail. Jadi di sini dikatakan Dharmakaya, isi stansinya adalah Dharmakaya tidak pernah berubah menjadi atau ke dalam sesuatu hal yang lain. Karena Dharmakaya ini sendiri ya memiliki sifat yang tidak ada habisnya. Ini adalah perlindungan semua makhluk ya. Karena ini melindungi mereka tanpa adanya batas waktu sampai akhir. Kemudian ini selalu terbebas dari dualisme atau dualitas, karena ini ya bebas dari segala konsep ya, karena ini terbebas dari dualisme dan segala konsep. Ini juga merupakan tingkatan yang tak terhancurkan, karena sifat alaminya adalah tak tercipta. Jadi ini adalah arti dari ayatnya. Okay, maybe we go read this stanza first on page 143, the later one, on the end of below one. So if we read that and then we go back, maybe easier, I think. So this kind of here explains the purpose. Whole thing is actually explaining is unchanging. The purified face, purified face of that which is purified face of Buddha nature is what? What is it? Dhammakaya, right? Dhammakaya. Dhammakaya. It's everybody sounds like already Dhammakaya. No response. So quiet. It's peace.
It's Dhammakaya is like that, like you guys. It has attribution of peace, so quiet, and then not moving at all. Then it's this is attribution of steady fist, and so on. Anyway, since it is endowed with the inexhaustible qualities of the Dhammakaya, is unchangingness. One quality, Dhammakaya is unchangingness. Why it's unchangingness? Since it is endowed with the inexhaustible qualities of Dhammakaya, such 10 powers and so on. 10 powers, wisdom powers, that is Arhats and Bodhisattvas on there doesn't has, only the Buddha complete enlightenment one has. And also the many others, this is endowed with inexhaustible qualities. The Dhammakaya is unchangingness itself, and so the Dhammakaya is when Buddha nature that is purified, that defilement, the obscurations are purified, but itself is never changed, and they also never changed before, and they never will change. It is endowed with inexhaustible qualities. The Dhammakaya is unchangingness itself, and thus has the attribute of permanence. So unchangingness is permanence. Dhammakaya is has permanence. Permanence, not like an entity, permanence, like opposite of impermanent. Baik, jadi di sini ya ada empat sifat atau empat kualitas dari Dhammakaya yang dicapai ketika sifat dasar tersebut sepenuhnya dimurnikan, yang ada pada halaman 143. Nah, jadi yang pertama adalah karena itu diberkahi dengan kualitas yang tidak ada habisnya. Jadi kualitas yang tidak ada habisnya ini adalah yang dimaksud adalah 10 kekuatan kebijaksanaan, di mana kekuatan ini hanya dimiliki oleh seorang Buddha. Jadi para arahat tidak memiliki kekuatan ini, ya, yaitu karena ini diberkahi oleh kualitas yang tidak ada habisnya, yaitu maksudnya Dharmakaya ini berkahi oleh kualitas yang tidak ada habisnya, yakni tanpa perubahan itu sendiri, dan demikian ya cirinya adalah, atau ciri dari kualitas ini adalah abadi. Jadi abadi di sini bukanlah yang biasa kita sebut sebagai kekal atau tidak kekal, tetapi abadi di sini ya maksudnya adalah tidak berubah dan tidak akan pernah berubah. Jadi permanen atau abadi yang dimaksud di sini bukanlah keabadian yang berwujud. Kemudian selanjutnya adalah sepenuhnya menjadi perlindungan itu sendiri, dan oleh sebab itu memiliki atau diberkahi dengan ciri kekokohan ataupun kemantapan. Jadi di sini ini kualitas yang kedua adalah sebagai perlindungan. Maksudnya di sini adalah perlindungan ini adalah perlindungan yang kokoh, yang mantap. Jadi kita tidak bisa mengambil perlindungan atau berlindung kepada sesuatu yang dipenuhi ketidakpastian atau tidak mantap atau tidak kokoh atau tidak bisa kita percaya. Jadi kualitas ini, kualitas yang dimiliki Dharmakaya ini adalah kokoh, bisa dipercaya, kemudian mantap. Ya, ini maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah jadi karena tiadanya bentuk-bentuk pikiran adalah sifatnya, yaitu dharmata, maka ia terbebas dari dualitas dan memiliki ciri kedamaian. Ini yang ketiga. Jadi maksudnya adalah terbebas dari samsara dan nirwana. Jadi nirwana adalah lawan dari samsara. Ya. Namun Dharmakaya melampaui samsara dan nirwana. Ini adalah kedamaian yang sejati dan tanpa syarat. Kemudian yang terakhir adalah Dharmakaya ini ya memiliki kualitas yang tidak diciptakan, ya, sehingga sifatnya adalah abadi. Kemudian ia memiliki ciri tak terhancurkan.
Jadi Rinpoche mengatakan di sini ya kita bisa melihat kalau ada yang pernah melihat Buddha Amitabha, patungnya yang dalam bentuk versi Mahayana, di hati Buddha Amitabha ada simbol swastika. Jadi swastika tersebut adalah simbol dari keabadian, tidak pernah berubah. Ya, jadi di sini maksudnya adalah kualitas dari Dharmakaya adalah tidak dibuat atau tidak diciptakan, juga tak terlahir. Pada dasarnya sifat ini memang sudah seperti itu kualitasnya. And then one bodhisattva on the path already. Swastika is what? It's covered by the temporary advantages, but then in up complete enlightenment, complete purified. Anyway, this qualities are there from beginning. It's not something newly created. So that's jadi kualitasnya tidak diciptakan dan juga tak terlahir. Pada dasarnya sifat Dharmakaya yang tidak berubah itu atau tanpa perubahan memang sudah seperti itu dari awalnya. Namun saat ini ya ia tertutupi oleh halangan-halangan batin yang sifatnya sementara. Ketika halangan-halangan ini dibersihkan ya atau dihilangkan, maka kita bisa mencapai Dharmakaya. Jadi ayat ini ya menjelaskan empat kualitas Dharmakaya yang tanpa perubahan. Okay, now we go back with I got another idea, yeah. Here I got another idea. Read mix. Now we are going to read two different stanzas mixed and then read together. So page 141, this is stanza, right? First line, and then after you read the first line, and then 142, the later this is stanza, yeah, at the below one, below stanza, at the bottom one, yeah, bottom. This is stanza 2 line. So from here 2 line, and then from first stanza 1 line, mix together. Then read. Then this kind of makes complete meaning. Yeah, it's like see, Dharmakaya does not change into something else. Dharmakaya doesn't change something else, since it has inexhaustible properties. Now you understand, right? Properties. Dharmakaya is the first quality is what? Permanence, right? Permanence is because Dharmakaya does not change into something else. Why? Because it has inexhaustible properties. Now then, this read continue from that page there. It is not even born. Why it doesn't change? Because it is not even born in our body of mental nature. Since it is permanent, steadfast, does not die. I think it is, since it is permanent until there, yeah. Since it is permanent, so Dharmakaya is not. It is not even born. This Dharmakaya doesn't born, doesn't being birth is unborn. Dharmakaya is uncreated, unborn, or doesn't get even in a body of mental nature. What it means is arhats, arhats and bodhisattvas. There's some kind of like a mental body. There's a mental body being born in a mental body. That mental body is very subtle. Actually, kind of a wisdom body, very very subtle. Even God realms doesn't have a physical body, but there is we don't call it a mental body. It's they have some kind of a mental body, but here is not mentioning that.
there is still mental, is a klesha body. Yeah? And then the arhats and bodhisattvas free from klesha. They only have some kind of that is some kind of the very subtle kind of still ignorance, subtle kind of defilement is there. Then they have a mental kind of a body, that is called born. It's not really born, but it's some changes happening. So being one manifest into kind of the different kind of stages or something like that is happening in a very subtle kind of phenomena. We're talking about. There's something that if we talk, there's so much commentaries on that, but if we talk too much, is maybe no use because we cannot really imagine. It's a very subtle kind of phenomena we're talking about. Arhats and some bodhisattvas, arhats, that body, mental nature, mental reborning, mental. Speaking about arhat, also there in the end of book also, last time is mentioned, they pointed arhats, yeah. So speaking about arhats, now here is there are in Buddhist philosophical view or Buddhist in Dharma view, yeah. There are two different view holders. There's one view holder has their views as three yana. Then the one view is one yana. What it means, three yana is one view is Shiravaka, Pratyeka Buddha and jadi kita baca dari yang halaman 141, 42, kemudian nanti 43 ya, masing-masing dari baris yang pertama. Jadi yang pertama di halaman 143 adalah Dharma Gaya tidak berubah menjadi sesuatu yang lain karena memiliki sifat yang tak ada habis-habisnya. Kemudian yang kedua di halaman 142 itu bahkan tidak terlahir dari pada sebuah tubuh mental, ya, tidak terlahir pada sebuah tubuh mental. Kemudian karena itu sifatnya adalah abadi, kemantapan ataupun kekokohan itu tidak mati. Baik. Jadi di sini dikatakan bahwasanya Dharmakaya sifatnya adalah tidak diciptakan, kemudian tak terlahir. Para arahat dan bodhisattva yang mereka memiliki tubuh mental yang begitu halus, ya, atau yang biasa kita sebut sebagai tubuh kebijaksanaan. Bahkan di alam dewa sendiri, ya, mereka tidak para dewa tidak memiliki tubuh mental tersebut. Arahat dan bodhisattva terbebas dari kekotoran batin, ya, terbebas dari kilesa, namun memiliki mereka mengalami beberapa perubahan, ya, para arahat dan bodhisattva ini. Jadi untuk arahat sendiri di dalam pandangan filosofi Buddhis ada dua jenis pemahaman. Yang pertama melihatnya sebagai triyana dan yang satu lagi satuyana, ya, atau ya satuyana. Jadi yang dimaksud triyana di sini adalah ada tiga jalan, ya, ada tiga jalan, ya. Sama Sang Buddha, Prayetka Buddha, dan Shravaka. Jadi ini tiga jenis jalan yang berbeda. Sedangkan yang memiliki pandangan satuyana, ya, memiliki pandangan bahwasanya meskipun mereka terdapat tiga jalan, namun pada akhirnya akan bergabung menjadi satu dan tiba di tujuan yang sama, yaitu Dharmakaya. Ya, jadi pada aspek atau pandangan triyana di sini dikatakan bahwasanya arahat adalah arahat. Jadi ketika ia mencapai arahat itu adalah tujuan akhirnya ataupun comes from Buddha's body, mind, and speech, and then saying tujuan akhirnya, ya. Jadi
tidak bisa lebih dari itu. Sedangkan pada satu yana aspek, yaitu aspek satu yana, di sini dikatakan bahwasanya para arahat ya ada semacam cahaya yang menyinari mereka dari Buddha, ya dari tubuh, ucapan dan batin Buddha. Cahaya tersebut membangunkan mereka dari kondisi meditasi mereka, kemudian mengatakan kepada mereka bahwasanya mereka harus melanjutkan perjalanan mereka, sehingga para arahat yang berdiam dalam pada I think there are many different kind of also views pada keadaan tersebut ya mereka mengikuti atau bergabung pada jalan borisat. Jadi mereka bergabung pada bumi yang ketujuh. Jadi arahat ya mereka berdiam pada kondisi ataupun pada keadaan meditatif ya, dan mereka tidak memiliki kekotoran batin lagi. Ya, jadi pada bumi pertama hingga bumi ke-10 terjadi perubahan. Namun ketika mencapai Dharmakaya tidak ada perubahan yang terjadi. Inilah kenapa disebut sebagai abadi. Tidak berubah menjadi sesuatu yang lain karena sifatnya yang tak ada habisnya. Ya inilah yang disebut sebagai abadi. Di sini tidak terlahir maka dikatakan abadi. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan itu tidak terlahir. Tidak terlahir tidak mati. Jadi tidak mati di sini artinya ia kokoh ataupun mantap ataupun dapat diandalkan. Kemudian yang ketiga adalah tidak menderita karena dirugikan dan sebagainya. Tidak menderita artinya memiliki kedamaian. Kemudian ia tidak menua artinya tak terhancurkan. Okay, seems like you're confused. So read to continue, yeah. It is so read to continue. First the paragraph we read, right? The Dhammakaya does not changing into something else since it has inaccessible properties. It is refuge of being since it is a property. So we read that one, and then after the second stanza is it is not born. It is not born because it is not born. That's why it is permanence, and it does not die. That's why it is. I think it says steady fast. Yeah, steady fastness, and it suffers no harm, and does not itch. It suffers no harm. It doesn't get sick. It doesn't get harm. That way it's a peace. Does not age. It does not get old. That way it's indestructibility. Yeah. And since it is a permanent and a steadfast and the state of peace and immutability. Here they said immutability and indestructibility should be same. They translated here different. Okay, then next stanza, again talking the same thing, talking about the same. It is not even born. Now again it says more clear. It is not even born. What is not even born? Dhammakaya, yeah? Dhammakaya. It is not even born in a body of mental nature, that which I explained, right? Since it is permanent. So that's why it's permanent, yeah? Steadfast, it does not die, not even though the death and transmigration that constitute an inconceivable transformation. Again, this is talking about the same, the Arhat Bodhisattva kind of levels. There's a very subtle kind of a transformation is happening. This they call born and the death. And born and by the death of that mental body. Here Dhammakaya doesn't has this born, doesn't has this kind of die, death. So that's why it's a steady fast. Yeah. And
Yeah, and then second line explains the peace. Second, anyway, the middle says, since it is a peace, it does not even suffer harm from illness caused by subtle karmic imprints. Yeah, some that I think again that arhat level, Bodhisattva level, they made this mental body has some kind of subtle karmic imprints there. Karmic, not really karma itself, but karmic imprint. Yeah, karmic imprint. But their karma is karma also has interpreted called saje, same, is not impurity karma, not karma that creates suffering kind of karma, but some kind of like a purity karma kind of imprint they have, yeah, imprints. But the Buddha Dhammakaya doesn't have that one, so it's since that in that aspect also that's why it's called peace. Yeah, peace. Since it is immutable, there is not even etching induced by compassional factors free from stains. Okay, so there's again in a different way and the different qualities by explaining different qualities in a different way. The same thing, explaining the same thing in a different way and with different qualities. Yeah. Explaining same this Dhammakaya, right? Dhammakaya has 4 qualities, right? Permanence, what? Indonesian, 4 qualities, what? Dhammakaya just right now 4 things, 4 qualities mentioned of Dhammakaya. What? Hah? Baik, yang halaman 142 ya, di sini adalah penjelasan mendetail. Yang pertama adalah itu bahkan tidak terlahir dalam tubuh mental karena sifatnya yang abadi. Jadi yang pertama adalah abadi, kemudian yang kedua adalah karena ia kokoh maka ia tidak mati, tidak mengalami penderitaan kematian dan perpindahan. Jadi untuk arahat dan bodhisattva mereka mengalami perpindahan. Yang mengalami perpindahan inilah yang dimaksud, mereka mengalami perubahan karena perpindahan. Makanya inilah yang disebut sebagai lahir dan mati. Tapi lahir dan mati yang sudah dijelaskan dari tadi itu bukan seperti yang kita dalam kehidupan sehari-hari kita alami. Jadi yang dimaksud di sini adalah perpindahan. Kemudian karena ia damai, ya, kedamaian, maka ia tidak menderita karena penyakit yang disebabkan oleh jejak karma yang halus. Jadi para arahat dan bodhisattva ya mereka memiliki jejak karma yang halus di sini. Karma yang dimaksud bukanlah karma yang tidak murni yang menciptakan penderitaan, bukan karma tersebut yang dimaksud. Namun ini adalah jejak karma yang murni. Inilah yang mereka miliki. Namun Dharmakaya tidak memiliki jejak karma seperti itu. Untuk itu Dharmakaya disebut sebagai damai atau penuh kedamaian. Kemudian karena sifatnya yang abadi, maka ia tidak menderita karena usia tua atau tidak menderita usia tua yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berkondisi atau memiliki komposisi, artinya terbebas dari noda-noda. Di sini inilah yang dimaksud sebagai tak terhancurkan. Jadi tak terhancurkan ini ya maknanya adalah sama seperti wajra ataupun simbol yang ada di hati Buddha Amitabha yang artinya adalah tak terhancurkan. Okay, now next stanza is saying combining
sentences from four. Kemudian selanjutnya adalah mengkombinasikan dari kalimat yang sebelumnya, ya. Keduanya, jadi di sini adalah bentangan yang tidak diciptakan harus diketahui, bahwa memiliki urutan yang sama, yaitu cirinya adalah abadi dan seterusnya. You understood what it's saying? No? That's why from beginning I try to show you this stanza, what it is saying is you make first line from this first stanza and then the third stanza, ya. Baik, jadi yang halaman 41 ya, baris yang pertama digabung dengan 142, baris pertama dan yang kedua itu menjelaskan tentang keabadian. Kemudian baris kedua halaman 141 dengan baris ketiga dan keempat halaman 142 itu menjelaskan tentang kemantapan ataupun kekokohannya. Kemudian halaman 141 baris ketiga dan 142 baris yang keempat, baris yang kelima dan keenam itu menjelaskan tentang kedamaian. Kemudian baris di halaman 141 halaman 141 baris keempat dengan halaman 142 baris ke-7 dan ke-8 itu menjelaskan tentang sifatnya yang tak terhancurkan. Jadi ini menjelaskan 4 kualitas dari Dharmakaya. Jadi ini setelah digabung maka kita membaca halaman yang 143 di mana ini juga sama menjelaskan 4 kualitas dari Dharmakaya, yaitu keabadian, kemudian kokoh dan kemantapannya, kemudian kedamaian dan tak terhancurkan. Okay, now the next stanza we actually read already. We can read again. So it explains again the explanation of the reason for its establishment as being permanent and so forth. Since it is endowed with inexhaustible qualities, the Dharmakaya is unchangingness itself, and thus has the attribute of permanence. Equaling the uttermost end, it is refuge itself. Halaman 143, karena itu diberkahi dengan kualitas yang tak ada, yang tidak ada habis-habisnya, maka Dharmakaya ini adalah tanpa perubahan, ya. Kemudian ia memiliki ciri keabadian, kemudian menyamai sepenuhnya. Di sini sepenuhnya maksudnya adalah menjadi perlindungan hingga samsara benar-benar kosong. Jadi akan selalu menjadi perlindungan sampai akhir, ya, hingga untuk demi manfaat semua makhluk, ya. Dan itulah sebabnya mengapa ia memiliki ciri kemantapan ataupun kekokohan. Kemudian karena tiadanya bentuk-bentuk pikiran adalah sifatnya, ya, itu adalah dharmata yang terbebas dari dualitas, maka ia memiliki ciri kedamaian. Kemudian ia menjadi tempat ataupun wadah untuk kualitas-kualitas yang tidak tercipta atau tidak dibuat, maka ia adalah abadi dan ia memiliki ciri ataupun sifat tak terhancurkan. Okay, that one is now we finish unchangingness. Remember anything about unchangingness, like something that we talked last time, a few weeks, last week, yeah. Unchangingness, 3 phases, right? Unchangingness when it's impurity phase, and unchangingness partly purified phase. Jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang tanpa perubahan, ya, sifat dasar yang belum terpurifikasi, kemudian sifat dasar yang setengah terpurifikasi, dan hari ini kita mempelajari tanpa perubahan untuk sifat yang sudah sepenuhnya terpurifikasi. Jadi mungkin kita berpikir kita menjadi semakin bingung, ya. Sebenarnya kita bukan bingung, ya. Jadi tidak, kalau kita belum mempelajarinya, ya pasti tidak bingung karena tidak tahu sama sekali. Justru karena kita telah mempelajarinya, kemudian kita menjadi bingung. Sebenarnya kita bukan benar-benar bingung, ya, namun karena kita
sudah tahu lebih banyak ya, maka timbul kebingungan itu. Jadi kalau nggak tahu apa-apa, apa yang mau dibingungkan, orang nggak tahu apa-apa kan? What Betty said? Betty is, oh okay, partly pure. Let's finish this last point. Remember what the last point? Last point. 10 points, right? What we are talking about the 10 points. Do you remember? Apa kita mau masuk ke poin yang terakhir, poin yang ke-10. Rinpoche bertanya, masih ingat apa 10 poin itu? Kita membahas apa yang 10 poin ini? Element, yeah. Element, Buddha nature. We are talking about from conversation is started Buddha nature. First is of course 7 Vajra point, right? From 7 Vajra point, we talk Buddha, Dhamma, Sangha, that 3 we already learned. And then the 4th one, element, which means Buddha nature, element of Buddha nature. That explained with the 10 points. Jadi kita sudah mempelajari ya. Jadi ini dimulai dari yang pertama adalah sifat dasar kebuddhaan, di mana sifat dasar kebuddhaan ini terbagi menjadi 7 wajra poin, dan kita sedang mempelajari wajra poin yang keempat, yaitu elemen dari sifat dasar kebuddhaan ini, di mana elemen terbagi kembali 10 poin atau 10 penjelasan, dan kita sudah membahas 9 penjelasan dalam 2 minggu, dan ini adalah yang terakhir, yaitu poin yang ke-10. Jadi silakan tarik nafas panjang, akhirnya sudah yang ke-10 ya. So last one is the inseparability of the qualities. All that qualities of Buddha qualities is always in inseparability. They are not created. They are not something newly created. They are not something that being born. They are the primordial nature. So they are inseparability of the qualities. And now this qualities here explained. Why is it Dhammakaya, the Tathagata? The Tathagata Dhammakaya is the purified Buddha nature, right? That is why it is Dhammakaya, the Tathagata, the noble truth, and the absolute nirvana. It is qualities. Its qualities are inseparable, like the sun and its rays. Thus, other than Buddhahood, there is no nirvana. So jadi yang selanjutnya ya kita membicarakan tentang ketidakterpisahan dari kualitas-kualitas. Jadi di halaman 143 buku saya punya Bapak Ibu halaman berapa? 144. Ya, 144 ya, di situ dikatakan bahwasanya mengapa Dharmakaya, kemudian Tathagata, kemudian kebenaran yang mulia dan nirwana absolut. Ya, jadi kualitasnya adalah tak terpisahkan seperti matahari dan sinarnya. Dengan demikian ya, selain kebuddhaan maka tidak ada nirwana. Jadi maksudnya ini Dharmakaya, Tathagata, kebenaran mulia dan nirwana absolut ini adalah 4 nama ya untuk satu hal yang sama, yaitu sifat dasar kebuddhaan yang telah terpurifikasi. Jadi sifat dasar kebuddhaan yang telah terpurifikasi ini memiliki 4 nama dan semuanya sama ya, mengacu pada hal yang sama, yaitu Dharmakaya, Tathagata, kebenaran mulia dan nirwana absolut. Kemudian kualitasnya adalah tidak terpisahkan seperti matahari dan sinarnya. Ya, jadi kalau matahari dan sinar matahari selalu muncul bersamaan, mereka bukan hal yang terpisah.
Kecuali kalau kita menggambar, kalau kita gambar kita tentu harus buat mataharinya dulu, baru sinarnya. Tapi kalau aslinya ya matahari dan sinar itu datangnya bersamaan. Mereka adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Kemudian di sini dikatakan dengan demikian selain kebuddhaan maka tidak ada nirwana. So being free from total suffering and to gain absolute happiness, peace and happiness, that is called nirvana, right? That nirvana is only Buddhahood. Jadi tadi di halaman 144 yang baris terakhir dikatakan dengan demikian selain kebuddhaan maka tidak ada nirwana. Maksudnya adalah terbebas dari penderitaan seutuhnya dan mencapai kebahagiaan yang sejati. Inilah yang kita sebut sebagai nirwana. Jadi tidak ada tempat yang lain untuk mencapai kebahagiaan yang sejati ini. Jadi kebahagiaan sejati ini maksudnya adalah kebuddhaan, ya, yaitu nirwana yang sejati, nirwana absolut. Ya, jadi nirwana absolut ini mengacu pada kebuddhaan dan dharmakaya. Jadi bahkan kondisi ataupun keadaan arahat dan bodhisattva itu bukanlah nirwana yang sejati. Jadi nirwana yang sejati adalah kebuddhaan dan dharmakaya. Itu maksud dari baris yang terakhir. Jadi ayat selanjutnya dikatakan kualitas Buddha ini adalah tak terpisahkan, ya, jadi kecenderungannya ataupun kesamaannya tercapai sebagaimana adanya. Jadi kondisi ataupun keadaan yang sebenarnya selalu terbebas dari perubahan dan cacat karena dari masa yang tak berawal sifatnya sifat aslinya atau sifat bawaannya adalah kedamaian. Jadi di sini dikatakan, saya disuruh mengartikan kitab komentar. Ini di sini kualitas sejati, kekuatan dan sebagainya adalah ciri ataupun sifat dari seorang Buddha. Kemudian ayat selanjutnya ini seutuhnya tidak terpisahkan dari Dharma Dhatu yang terbebas dari kekotoran batin. Secara singkat, jadi di sini maksudnya adalah yang berbeda. Bentangan yang tidak ternodai ini disebut sebagai dharmakaya. Kebenaran mulia, kecenderungan untuk menjadi Buddha, nama yang berbeda merupakan keadaan kemudian itu yang sebenarnya sudah ada pada adalah masa waktu yang tak berawal. Ini secara langsung dicapai seperti itu. Kemudian dikatakan lagi bentangan yang tidak bercela atau tidak ternodai ini disebut sebagai tathagata. Sifatnya yang merupakan kondisi ataupun keadaan yang sebenarnya di mana ini tidak berubah menjadi sesuatu yang lain. Ini terbebas dari cacat apapun dan setiap waktu terbebas dari perubahan. Atau jadi terbebas dari cacat, kemudian terbebas dari perubahan atau yang tidak bisa diandalkan karena sifatnya tadi kokoh, ya, bisa diandalkan. Jadi terbebas dari tidak bisa diandalkan. Kemudian ini merupakan keadaan yang sebenarnya untuk menjadi ladang dari pengalaman kebijaksanaan yang pada dasarnya itu sudah ada dari yang sang mulia. Kemudian bentangan yang tidak tercemar ini disebut sebagai kebenaran mulia. Dharma Dhatu yang sifatnya sudah sepenuhnya murni, ya, sifatnya sepenuhnya murni sejak masa yang tidak berawal. Kemudian dan kekotoran batin yang sifatnya sementara ini sudah seutuhnya dilenyapkan hingga akarnya, hingga akhirnya. Buddha nature. Kemudian bentangan yang
bentangan yang tidak tercemar ini ya diekspresikan dengan istilah nirwana. Also called the noble truth. Also it's called nirvana. So it's these four different names for same phenomena. Yeah. And then why? Then the next stanza here this stanza, third stanza, we got confused. There is why it's called Dhammakaya, because Buddha qualities are indivisible. Buddha has quality. What Buddha mainly has two qualities, right? Benefiting others and benefiting oneself, right? In benefiting others is quite common, not only Buddha, but Bodhisattvas also can benefit others. Before you remember, Bodhisattvas benefiting others, almost they can do almost the same with Buddha. But benefiting oneself aspect, then if you compare 1 cup of water and the ocean water, that much different. Last week, right? Remember? So anyway, here is saying Buddha, these qualities such as 10 powers and so on, these qualities are indivisible. Right now, our Buddha nature actually has these qualities. Right now, very right moment, each of our, in true reality, true nature, we have these qualities in a kind of a hidden way also we have. And then, so that these are indivisible, that is inseparable. In that sense, it's called Dhammakaya anyway, it says, Dhammakaya. And then, when this disposition, you remember disposition is Buddha nature when not purified, one here, and then this go here and purified, right? And then it's dispositions is attained. It is so this nature, and from here is purified, means itself is not changed, but the cloud is changed, right? Sun is not changed, right? Cloud is removed, right? That's why here is cloudless, right? And that aspect is called tathagata. You know, this sun is cloud is removed. Our our defilement is removed. Then mind is clear. Nature of mind is clear in that way. That tathagata is called. Yeah, attendancy. Then the true state is always free from then true state is always free from deceit. Deceit means deceiving. Somebody like a person cannot trust, and you trust, then later you get deceived, right? Or something false reason, and you trust it, then you will be deceived, you will be deceived, or you will be somehow you will be in trouble, because the way you thought, you trust it that way, but it turns out something different, right? Then it's not trustable. But this is the Dhammakaya true is always true, and it's free from fracklessness and deceit. Jadi sifat dasar kebuddhaan yang telah terpurifikasi itu yang disebut sebagai Dharmakaya, ya. Kemudian ia disebut sebagai Tathagata, ia juga disebut sebagai kebenaran yang mulia dan nirwana. Jadi ini adalah keempat nama untuk fenomena yang sama. Jadi kalau kita masih ingat, ya Buddha memiliki dua kualitas, yaitu kualitas untuk memberikan manfaat kepada diri sendiri dan memberikan manfaat kepada semua makhluk. Jadi Buddha memberikan manfaat kepada semua makhluk, kekuatannya adalah sama dengan para bodhisattva. Ya, jadi bodhisattva memiliki kemampuan yang hampir sama dengan Buddha dalam
hal memberikan manfaat kepada semua makhluk. Namun memberikan manfaat kepada diri sendiri, ya, Rinpoche sendiri pernah menjelaskan perbedaannya itu adalah bagai air yang ada di gelas dan air yang ada di samudra luas. Seperti itu perbedaannya. Kemudian kekuatannya adalah tidak terpisahkan. Jadi sifat dasar kebuddhaan kita saat ini, ya, sebenarnya memiliki kualitas-kualitas ini, namun ia terhalangi. Kemudian kecenderungan dari sifat dasar tersebut tidaklah pernah berubah. Ya, sama seperti matahari yang tidak pernah berubah. Ya, jadi awan telah dihilangkan, ya, awan-awan telah dihilangkan, namun matahari tetaplah sama, tidak pernah berubah. Inilah mengapa ia disebut sebagai Tathagata, ya, karena seluruh halangan-halangan batin telah dilenyapkan. Itulah sebabnya kenapa ia disebut sebagai Tathagata. Kemudian yang ketiga adalah kondisi yang sebenarnya selalu terbebas dari perubahan, artinya ia selalu sama, ya, terbebas dari cacat, ya. Ini adalah realitas yang sebenarnya, realitas yang sejati. Ini adalah satu-satunya kebenaran, ya. Ini adalah sifat dasar dari segala hal. Itulah sebabnya kenapa disebut sebagai kebenaran mulia, karena satu-satunya kebenaran, yang satu-satunya realitas yang sejati. Jadi Rinpoche mengatakan, tadi Rinpoche bertanya apa yang ketiga dan kita bisa menjawab bahwasanya kebenaran yang mulia. Rinpoche melihat bahwasanya Bapak Ibu semua 50 orang, ya, menjadi lebih hebat atau lebih superior dari Rinpoche dalam hal Uttaratantra. Jadi Rinpoche mengatakan Wasubandu, ya, memiliki 6 siswa, di mana 6 siswa ini, ya, memiliki kemampuan yang lebih hebat daripada Wasubandu, padahal dia adalah muridnya Wasubandu, ya, jadi memiliki kemampuan lebih dari gurunya. Kemudian yang keempat adalah karena dari waktu yang tak berawal, dari masa yang tak berawal, sifatnya adalah kedamaian. Jadi di sini dari masa yang tidak berawal, ya, tanpa awal, matahari berada di sana. Kemudian awan-awan telah dilenyapkan. Ya, jadi bisa kemampuan untuk melihat matahari berada di sana bukanlah sesuatu hal yang baru atau baru diciptakan. Ini adalah sifat dasar yang tak diciptakan. Matahari memang dari awalnya, dari masa yang tidak berawal sudah berada di sana. Jadi itulah yang dimaksud sebagai satu-satunya nirwana, satu-satunya perlindungan yang sejati. Jadi ayat ini menjelaskan mengapa satu fenomena tersebut memiliki 4 nama yang berbeda-beda. Okay, next stanza, the detailed explanation of the fact that Buddha and Nirvana are no different. Yeah. Buddha here is inseparability. Buddha and Nirvana are different. Sanji Chuyemeba, Tejitoba. Namkongon Chanju. Tima Pasha Chibon. Sajin direct perfect enlightenment with regard into all aspects, and abandonment of the stance along with their imprints are called Buddha and Nirvana respectively. In truth, these are not two different things. Kemudian di halaman 145, ya, di situ merupakan penjelasan detailnya, yaitu penjelasan tentang bahwasanya Buddha dan Nirwana tidaklah berbeda. Jadi di situ isi ayatnya adalah pencerahan yang sempurna secara langsung seluruh aspek dan ini apa? Noda, ya, noda yang bersamaan dengan jejak-jejaknya. Jadi di sini disebut sebagai Buddha, masing-masing disebut sebagai Buddha dan Nirwana. Secara kebenarannya, ya, kedua hal ini bukanlah hal yang berbeda. Jadi
kita nanti bisa membaca sendiri kitab komentarnya, tapi isi dari ayat ini maksudnya hanyalah Buddha dan Nirwana adalah hal yang sama. Jadi ketika kita mencapai kebuddhaan, artinya itu adalah nirwana. Jadi Buddha dan nirwana adalah hal yang sama. Jadi nirwana yang dimaksud di sini adalah nirwana tanpa sisa, bukan nirwana yang merupakan kebalikan dari samsara. Nirwana and Buddha is the same thing. Yeah, Buddha has another like two qualities. Yes, Buddha's wisdom knows everything, knowing the wisdom. The knowledge, or the quality of knowing everything vivid. That part is called Buddha. Buddha actually has two meaning. In Tibetan, Sang Je. Sang is like awaken, yeah. Sang means awake. When you sleep, you don't know much, right? Anything other than your dream, other than a person snoring. Then you hear in a deep sleep of your state, still you can hear snoring. So okay, no need to translate that part. Sang Je, yeah, Buddha is interpreted in Indian. Buddha is one word, has two meaning: awaken aspect, and then complete was I would say J, but it's a complete aspect. Yeah. Sang is awaken. Yeah. J is sang means sang is awaken. All the negative. Because of ignorance and klesha and obscuration, everything is abandoned, purified. This cloud is removed, yeah? Whole cloud removed, no cloud. That is a sun, yeah? And then after cloud is removed, it has brilliant, billions and countless, immeasurable Jadi kebijaksanaan Buddha yang mengetahui segalanya. Jadi kualitas dari seorang Buddha adalah mengetahui segalanya dengan jelas. Jadi di dalam bahasa Tibet, ya Buddha diterjemahkan menjadi dua kata, yaitu sang, sangye. Jadi sang adalah tercerahkan, terbangunkan, ya. Jadi ketika kita tidur kita tidak tahu banyak, ya. Kita hanya ketika kita tidur kita hanya tahu tentang mimpi kita ataupun orang yang ngorok, ya. Meskipun kita tidur begitu mendalam, kita tetap bisa mendengar orang yang ngorok, ya. Jadi di sini maksudnya adalah Buddha memiliki dua aspek. Yang pertama adalah aspek tersadarkan, ya, yaitu sang. Kemudian yang kedua adalah Ge, yang artinya adalah sempurna. Ya. Jadi di sini sempurna maksudnya adalah kekotoran batin, kemudian ketidaktahuan, kebodohan, dan halangan-halangan tersebut telah dilenyapkan sepenuhnya, sama seperti seluruh awan yang sepenuhnya dihilangkan. Jadi ketika seluruh awan tersebut dihilangkan atau dilenyapkan, maka kita bisa melihat kilau ataupun cahaya yang tanpa batas yang begitu berkilau. Ya, langit menjadi kita bisa melihat langit yang begitu berkilau, bercahaya. Semua hal menjadi begitu jelas karena awannya sudah dilenyapkan. Nah, jadi ketika melenyapkan seluruh kekotoran batin dan halangan-halangan tersebut, maka dua yeshe atau kebijaksanaan tercapai. Jadi Sangha juga memiliki kedua yeshe tersebut, tapi belumlah sesempurna dari seorang Buddha. Jadi ketika kata Sangye ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka seharusnya juga memiliki makna bahwasanya tersadarkan secara sempurna, yang artinya kebijaksanaan telah dicapai dengan sempurna, itulah Buddha. Kemudian halangan-halangan batin dan kekotoran batin sepenuhnya dihilangkan, itu yang disebut mencapai nirwana. Jadi mencapai kebuddhaan atau menjadi seorang Buddha ataupun mencapai nirwana adalah hal yang sama. Oh, next is a detailed explanation of the meaning of liberation.
So that nirvana, that Buddhahood, that Dhammakaya is liberation. Jadi di ayat selanjutnya adalah penjelasan mendetail tentang makna dari kebebasan. Jadi di sini maksudnya adalah kebebasan atau pembebasan dibedakan, ya, dibedakan menjadi beberapa aspek yang sesuai dari kualitasnya. Yang pertama adalah banyak atau tidak terhitung, kemudian yang kedua adalah tidak terbayangkan, dan yang ketiga adalah tanpa tercemar atau tidak tercemar atau tidak ternodai. Jadi seperti itulah pembebasan seperti itulah yang disebut sebagai tata gata. Okay, now before you remember, it's beginning. There's a sun, right? Explanation. Where we begin. It is this in between. This chapter where we begin, page number where? We begin from page 41. 141. Unchangingness. No? We begin from 144, yeah? Jadi kita memulai pembahasan ini tentang ketidakterpisahan dari halaman 143. Jadi untuk sifat dasar kebuddhaan yang seutuhnya terpurifikasi, ya. Untuk fase ini dijelaskan ke dalam 4 nama yang berbeda, yaitu Dharmakaya, Tathagata, kebenaran mulia, dan nirwana sejati. Kemudian kualitasnya adalah tak terpisahkan seperti matahari dan sinarnya. Jadi dari sinilah kita asal mula pembicaraan kita tadi. Ya, jadi Rinpoche mengatakan ini adalah penjelasan singkat, sedangkan ayat di bawahnya adalah penjelasan mendetail untuk masing-masing barisnya. Jadi cobalah untuk tidak ini ya, jangan sampai lupa kita sedang membahas apa ataupun topik apa, supaya kita tidak mencapai kebingungan sejati. Okay, now detail the just 2 more stanzas, then finish. This detailed explanation of this by means of examples, yeah. The 2 examples. One is the sun. Before already that explained the sun, right? Like the sun, it's a rays. Qualities inseparable. Now another example here. Example is the example is here is this thing. If there's a king, right? A king ordered many painters paint image of a king himself, yeah. But each painter has a skill of painting one part of the king's body. Jadi yang selanjutnya adalah penjelasan singkat dengan menggunakan contoh. Nah, jadi di sini Rinpoche mengatakan ada 2 contoh. Yang pertama, ya, seorang raja yang menyuruh banyak sekali pelukis untuk melukis si raja. Ya, jadi masing-masing pelukis tersebut memiliki kemampuan, ya, untuk melukis bagian-bagian tertentu. Ada yang melukis mata, ada yang melukis wajah, ada yang melukis tubuh, ada yang melukis lengan dan sebagainya. Kemudian satu pelukis hilang, ya, pergi ke Brastagi untuk ngambil durian, ya. Itu orangnya harusnya pelukisnya harus melukis wajah, tapi dia pergi. Kemudian ketika raja kembali dan meminta para pelukis untuk menunjukkan hasilnya, tentu masing-masing akan membawa bagian yang sudah dilukisnya. Kemudian satu bagian hilang, yaitu wajah, ya, karena si pelukisnya hilang. Jika salah satu bagian tersebut hilang, maka tidak bisa disebut sebagai lukisan tubuh si raja, karena ada bagian yang hilang, wajahnya hilang, tidak mungkin bisa sempurna, ya. Jadi jika pelukis tersebut misalnya menunjukkan kepada raja dan mengatakan, oh raja, ini adalah lukisanmu,
tapi tanpa wajah, ya, maka bisa jadi mereka akan mendapatkan hukuman. Jadi sama seperti latihan 6 kesempurnaan, ya, 6 paramita yang harusnya secara utuh, ya, disempurnakan, ya, termasuk kedua latihan yaitu waras asli dan kebijaksanaan. Jika salah satu dari latihan tersebut atau praktik tersebut tidak lengkap, ya, maka kebuddhaan tidak bisa dicapai. Jadi ini contoh yang pertama. Here the meaning explained the next stanza says pada halaman 147 dijabarkan artinya bahwasanya siapa para pelukis itu, mereka adalah kemurahan hati, kemudian moralitas, kesabaran dan sebagainya. Jadi ini mengacu pada 6 paramita. Kemudian kesunyataan diberkahi oleh seluruh aspek-aspek hebat tersebut yang dideskripsikan sebagai bentuk dari raja. Jadi bentuk dari raja ini maksudnya adalah Dharmakaya. Jadi seluruh 6 kesempurnaan ini harus dilengkapi bersama-sama. Jika salah satu dari mereka tidak lengkap atau hilang, maka Dharmakaya tidak bisa dicapai. Okay, then the next stanza again explains about the sun. Example, analogy before sun, right? Sun and the ray are together. Similarly, Dhammakaya and its quality, the qualities of the such 10 powers and kemudian contoh yang selanjutnya adalah tadi kita membahas tentang matahari dan cahayanya, ya. Jadi di sini adalah menjelaskan tentang hal tersebut. Jadi menyinari, ya, menyinari kemudian jadi menyinari, memancarkan, kemudian memurnikan, ya, dan tak terpisahkan dari satu dengan yang lainnya. Kebijaksanaan analitis, ya, kemudian kebijaksanaan yang pada dasarnya memang sudah ada, kemudian pembebasan secara seutuhnya atau secara total, ini mengacu pada cahaya, sinar, dan bola matahari. Okay, now then all that reasons, because of all that reasons, if one not attained Buddhahood, then there is no nirvana can be obtained. Just like one refused the race and radiate that race and the light, yeah, refuse, and then to see sun. Jadi jika seseorang tidak mencapai kebuddhaan, maka tidak ada pencapaian yang disebut sebagai nirwana. Sama seperti seseorang yang mengatakan tidak ingin melihat sinar dan cahaya matahari, tapi mau melihat matahari. Sama seperti orang yang tidak ingin mencapai kebuddhaan, tapi mengatakan menginginkan kebahagiaan sejati dan kedamaian tanpa syarat. Ini seperti orang gila ngomongnya, tidak mau lihat matahari tapi tidak mau lihat cahaya dan sinarnya, tidak mau mencapai kebuddhaan tetapi ingin kebahagiaan sejati dan kedamaian tanpa syarat. No, in this way the nature of the virtuous one is expressed by the tenfold presentation. The nature of a virtuous one is again that is another synonym, another name for Tathagata Garbha. Tathagata Garbha is sometimes called Buddha nature, sometimes called the nature of the virtuous one, and so on. That sometimes called element. Many different names, right? Jadi yang selanjutnya adalah kesimpulan, ya, dari penjelasan, ya. Jadi di sini adalah dengan cara inilah sifat dasar sang pemenang dijelaskan dalam 10 penjelasan. Jadi 10 penjelasan adalah yang sudah kita pelajari kemarin, ya, mulai dari esensi sampai yang terakhir tak terpisahkan. Itu adalah ke-10 penjelasannya, ya. Jadi
natures hidden to us. Sifat dari sang pemenang ya ini mengacu kepada tata gata garba. Tata gata garba disebut juga sebagai sifat dasar kebuddhaan, kemudian sifat dasar dari sang pemenang, kemudian elemen dan banyak nama-nama lainnya. Jadi kita sudah mempelajari secara lengkap ke-10 hal ini dan sesi even though there's explanation, if we explain very difficult. Jadi untuk sesi selanjutnya ya akan banyak analogi atau perumpamaan yang muncul, ada 9 ya tentang bagaimana ya sifat dasar kebuddhaan ini tersembunyi, sulit untuk kita alami. Ya bahkan ketika kita membedah tubuh kita juga kita tidak bisa melihatnya. Bagaimana lagi mau membedah batin ya. Jadi hanya melalui meditasi kita bisa mengalami sedikit dari sifat dasar tersebut. Jadi nanti akan ada 9 perumpamaan yang menjelaskan kesemuanya. Jadi kita masih ada 2 sesi dan 2 sesi selanjutnya akan membahas tentang perumpamaan-perumpamaan ini. Yeah, so each time we actually meditate, then when meditation is, if we can meditate correctly, then supposed to slowly, gradually. Jadi setiap kita bermeditasi ya, jika kita bermeditasi dengan tepat ya, seharusnya dengan perlahan-lahan kita menghilangkan atau melenyapkan awan-awan tersebut sehingga kita matahari menjadi lebih jelas dan lebih jelas kepada kita. Hingga akhirnya kita mencapai Dharma kaya ataupun kebuddhaan dan nirwana. Jadi nirwana adalah kedamaian dan kebahagiaan abadi. Setelah kita mencapai hal tersebut, kita bisa melakukan 2 manfaat, yaitu manfaat untuk diri sendiri dan manfaat untuk semua makhluk. Keberadaan kita di samsara ya membuat kita tidak bisa memberikan manfaat seperti itu. Kita tidak bisa melakukan keduanya. Kalaupun bisa sifatnya sangat sementara dan sangat terbatas. Untuk tingkat yang lebih tinggi tidak bisa. Higher level cannot. Okay, then that way, this meditation in the Mahamudra way is very focused on the nature of mind. This is the main reason. Jadi meditasi jalur Mahamudra di sini adalah bermeditasi dengan menyadari sifat dasar dari batin. That quality is the inseparability. We study so much. The inseparability there. Jadi kita mempelajari tentang kualitas yang tak terpisahkan. Yang perlu kita lakukan adalah melenyapkan awan sehingga kita bisa melihatnya. Ya, itu tidak perlu dibuat-buat, tidak perlu kita ciptakan. Melalui meditasi samatha dan vipassana, ya kita dapat atau kita mampu melihat batin yang berkilau bercahaya tersebut. Oh, okay. So maybe one or two questions. If you have. 1 atau 2 pertanyaan. Otherwise, tomorrow is a holiday again. Besok libur. 2 days holiday. Oh, it's Christmas. Oh, Christmas. Oh, okay. 2 days holidays. Have any questions? Ada pertanyaan? Here it says there's a term called Dharma. Is it what is Dharma? Oh, Dhamma. Dhammata is Dhammata. Dhammata, yeah. Where is Dhammata? Chuji. 143. Oh. Tima pasha tima berisi. Ningin.
Buddha qualities inseparable. Nirvana, what's Dhammatai? Since absence of thought is its nature, it is Dharmata. Oh. Since. Oh, first. Oh, in commentary. Yeah. In commentary. Yes. Not in root text. It's a root text. It's in root text. Oh, this file. Oh, one more page. Oh. Yeah. Dhammatta, oh. It is endowed with the... Tabi, Sanjimiji Chibu, Vajatama, Kamishi, since endowed. Number of methods. Since endowed with the inexhaustible qualities of the Dhammakaya, unchanging itself, it thus has the attribute permanence, explanation. Unchanging, equaling to since absence of it is nature, it is Dhamma. Dhammata is true nature. True nature, yeah. In Tibetan, Chuni. Chuni means true nature. Yeah, true nature. Dhammata is true nature. Since absence of thought, it is nature. It is Dhammata. Dhammata means true nature. Suchness, true nature. Jadi Dharmata adalah peaceful. It says here. Dhammata is Dhammata. It's peace. Dhammata, peace means its true nature is peace. Jadi yang dimaksud sebagai Dharmata adalah sifat dasar yang sebenarnya. Jadi sifat dasar sebenarnya dari api adalah membakar ya atau panas. Sedangkan sifat dasar dari es adalah dingin ya. Jadi itu adalah sifat dasar atau sifat mereka yang sebenarnya. Jadi sifat tidak bisa dikatakan bahwasanya sifat dasar dari Buddha adalah bibit kebuddhaan atau sedangkan kita mempelajari ya di sini sifat dasar dari nirwana atau sifat sebenarnya dari nirwana adalah tata gata garba. Jadi dharmata sendiri artinya hanyalah sifat dasar yang sebenarnya. Di sini mengacu kepada dalam kalimat di sini halaman 143 ini mengacu kepada sifat dasar tersebut adalah dharmakaya ya, kedamaian. Jadi kedamaian tersebut adalah dharmata. One more question. Satu pertanyaan lagi. Okay, Leslie. From the previous station, Rinpoche mentioned that once Buddha achieved Pengajaran and then Vishnu Brahma asked Buddha to teach them. So according to Rinpoche, do other religions related to Buddhism or maybe the same? So Vishnu, Brahman, and all that is, I think, not I think, they are the Hindu gods, right? Hindu god. But that Brahman, Vishnu, and they request Buddha to turn Dhamma wheel, that is in come from Buddhist history.
then Buddhist view, Buddhist teaching. And according to Buddhist teachings, then this Brahman, Bhikshu, and so on are just devas, Deva, not Buddhas. So Deva still go to refuge to Buddha. Deva realm, right? In samsara still. Deva realm, Naga realm, human realm, right? Manusya realm, right? And then Vinata realm. So this Deva realm is still samsara, and they request to teach us Buddha to teaching like that. That is maybe Buddhist way of view, Buddhist view. But I don't think Hindu themselves think like that way. Hindus maybe think, I think Hindus view Brahma, Vishnu, jadi tadi pertanyaan dari Leslie adalah di pertemuan sebelumnya Rinpoche menjelaskan bahwasanya para dewa seperti Wisnu, Brahma dan sebagainya mereka meminta Buddha untuk memutar roda Dharma. Jadi apakah maksudnya semua agama itu sama gitu? Agama mereka sama dengan agama Buddha gitu kan? Krishna atau ada hubungannya? Jadi Rinpoche mengatakan bahwasanya Wisnu, Brahma dan sebagainya mereka adalah dewa-dewa Hindu, ya. Jadi para Brahma memohon kepada Buddha untuk memutar roda Dharma. Itu datang dari sejarah agama Buddha, yang sejarah Buddhisme. Ya. Wisnu dan Brahma ini mereka hanyalah dewa. Tentu mereka para dewa masih pergi berlindung kepada Buddha, sama seperti di alam manusia, alam binatang yang masih termasuk kategori alam samsara, ya, tentu masih meminta Buddha untuk memberikan pengajaran. Namun Rinpoche mengatakan beliau tidak berpikir bahwasanya umat Hindu, ya, memiliki cara penghormatan seperti yang dilakukan oleh umat Buddha, ya. Jadi mungkin para penganut agama Hindu mereka menganggap Buddha, ya, sebagai pencipta atau mereka melihat Wisnu, Brahma dan sebagainya itu sebagai Tuhan, sebagai pencipta, dan mereka juga memiliki pandangan bahwasanya Buddha itu sama seperti itu. Ya, jadi banyak atau seringkali ya dewa mereka juga mengikuti ajaran Buddha. Jadi Buddha pergi ke alam Tusita, ya, untuk memberikan pengajaran Dharma. Jadi para dewa juga mengikuti atau menerima pengajaran dari Buddha. Jadi di dalam agama Hindu, ya, dalam bahasa mereka Bhagawan, ya, itu artinya adalah Tuhan. Not Bengali. Sorry, dewa. Yeah, I think Buddha. Sometimes some Hindu. Also, some Hindu text maybe mentioned that Buddha is. Jadi mungkin di dalam beberapa teks Hindu juga disebutkan bahwasanya Buddha merupakan manifestasi dari Krishna. Yeah, like that. Anyway, jadi different view. Pandangannya berbeda, ya. Di Bali juga penganut agama Hindu mereka juga menghormati ataupun menyembah atau mengikuti Buddha. Jadi mereka menaruh bunga, ya, di patung Buddha. Namun Rinpoche mengatakan mungkin mereka tidak mempelajari Tipitaka. Okay, yeah, this is the difference. Thank you very much.